Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan begitu ya. Baik, saya dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Sri Kolipah, NIM 7211417001, dan ada beberapa rekan saya. Yang pertama itu ada Nurul Safitri, ada Rini Safitri, ada Sutradewi, dan ada Joeriah. Di sini kami akan membahas terkait dengan kasus PT Enron dan KAP Arthur Andersen. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar ataupun teman-teman di sini sudah pernah membaca kasusnya begitu ya. Baik, terkait dengan PT Enron ini didirikan pada tahun 1985 dan merupakan sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Nah, Enron ini merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internot pada sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Nah, pada saat itu Enron dipimpin oleh Kenneth Riley sebagai CEO-nya dan hanya berkecimpung di dalam industri pipa gas saja. Enron yang bergerak di bidang energi tersebut melakukan penjualan listrik dengan menggunakan harga pasar pada awal tahun 1990. Adanya hasil Kongres Amerika Serikat yang memutuskan untuk melakukan deregulasi penjualan gas alam telah menyebabkan Enron ini mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Nah, dan Enron ini dikatakan sebagai penjual gas terbesar pada tahun 1992 di Amerika. Kontrak penjualan gas Enron menghasilkan laba sebelum pajak itu $122 juta dan merupakan penyumbang kedua terbesar dalam laba usaha perusahaan. Baik, yang perlu kita tahu bahwasanya di mana bisnis utama perusahaan Enron yaitu industri energi, yang kemudian Enron melakukan perluasan bisnisnya tapi tidak ada kaitannya dengan industri energi seperti future transaction, trading commodity non energi, dan bidang keuangan begitu. Nah, kasus Enron ini mulai mencuat pada Desember tahun 2001 hingga berlangsung pada tahun 2002. Yang notabene sebagai perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat yang memberikan dampak sangat besar pada kasusnya. Berbagai bursa efek di dunia mengalami penurunan harga saham yang sangat drastis. Sampai pada saat Enron bangkrut pun ya, perusahaan ini meninggalkan hutang hampir 31,2 miliar US dollar, teman-teman. Nah, mengapa sih perusahaan ini bisa seperti itu? Nah, karena perusahaan ini tuh memanipulasi laporan keuangan miliknya dengan mencatat keuntungan sebesar 600 juta US dollar. Padahal dalam kenyataannya perusahaan ini mengalami kerugian begitu. Lalu terkait dengan KAP Arthur Andersen sendiri yang merupakan perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Arthur Andersen sendiri pada tahun 1913. Kantor akuntan publik tersebut termasuk ke dalam The Big Five bersama dengan Pricewaterhouse Corporation, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG begitu. Nah, Arthur Andersen sendiri menjadi auditor eksternalnya PT Enron sekaligus konsultan manajemennya dengan bayaran ya $5 juta untuk biaya auditnya dan $50 juta untuk biaya konsultasinya. Nah, hal ini yang menyebabkan konflik kepentingan di tubuh Arthur Andersen sendiri karena pembayaran atas jasa yang dilakukannya itu terlalu tinggi gitu, terlalu besar begitu, sehingga memunculkan kurangnya independensi dalam proses pengauditan laporan keuangan PT Enron begitu, teman-teman. Dan pada tahun 2002 kantor akuntan publik ini telah secara sukarela menyerahkan izin praktiknya sebagai kantor akuntan publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron yang menyebabkan 85.000 orang kehilangan pekerjaannya begitu. Nah, materi selanjutnya itu terkait dengan permasalahan pada PT Enron dan KAP Arthur Andersen yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurul Safitri. Baik, sampai di sini saja penjelasan dari saya, teman-teman. Tetap stay safety and healthy, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitri, NIM belakang 004. Sebelumnya, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Sri Kholifah, mengenai profil perusahaan Enron dan profil KAP Arthur Andersen. Untuk saya sendiri, yaitu akan membahas mengenai permasalahan atau kasus kronologi yang ada pada perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen. Untuk poin pertama, sebelum terungkap kepada publik, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan adanya kegiatan bisnis yang tidak sehat dan mengandung unsur konflik kepentingan, serta mengizinkan adanya transaksi-transaksi yang bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, seperti praktik akuntansi. Untuk poin kedua, perusahaan Enron merupakan salah satu perusahaan terbesar pertama yang melakukan outsourcing atas fungsi internal audit. Untuk poin ketiga, pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi mengingat risiko yang tinggi mengenai praktik akuntansi dan bisnis yang tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan Enron dan kemungkinan akan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan. Untuk poin keempat, pada pertengahan tahun 2001, CEO dan partner KAP Andersen mengkhawatirkan kepada salah satu seorang eksekutif Enron yang dilaporkan terkait dengan praktik akunting yang tidak sehat. Lalu pada poin kelima, pada tanggal 16 Oktober tahun 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga yang disebutkan bahwa laba bersih Enron meningkat menjadi 393 juta dolar, naik 100 juta dolar dibandingkan pada periode sebelumnya. Setelah itu, pada tanggal 2 Desember tahun 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan dirinya ke pengadilan dan memecat sekitar 5.000 pegawai. Lalu pada poin ke-7, Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses pengadilan. Lalu pada poin ke-8, dana pensiun Enron sebagian besar itu diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Tetapi lama-kelamaan saham Enron itu terus-menerus semakin menurun. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rini Safitri, NIM belakang 007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Nurul Safitri yang membahas tentang permasalahan antara KAP Arthur Andersen dengan perusahaan Enron. Lanjut ke poin 9. KAP Arthur Andersen diberhentikan sebagai auditor dari perusahaan Enron pada pertengahan Juni tahun 2002. Sementara KAP Andersen sendiri mengatakan bahwa penugasan audit oleh perusahaan Enron itu telah berakhir ketika perusahaan Enron mengajukan proses kebangkrutannya pada tanggal 2 Desember tahun 2001. Lanjut ke poin 10. CEO dari perusahaan Enron yang bernama Kenneth Lay mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 2 Januari tahun 2002. Akan tetapi tidak langsung menjadi pengangguran, namun masih diberi posisi sebagai Dewan Direktur Perusahaan dari perusahaan Enron. Pada tanggal 4 Februari tahun 2002, Mr. Lay baru mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dewan Direktur Perusahaan Enron. Lanjut ke poin 11. Pada tanggal 28 Februari tahun 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan yang diajukan kepada KAP Arthur Andersen. Lanjut ke poin 12. Pemerintah Amerika Serikat atau the US General Service Administration itu melarang baik perusahaan Enron maupun KAP Arthur Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan yang ada di Amerika Serikat pada saat itu. Lanjut ke poin ke-13.
Tanggal 14 Maret tahun 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Arthur Andersen bersalah atas tuduhan telah melakukan proses penghambatan dalam proses peradilan yang berupa menghancurkan dokumen-dokumen yang diselidiki pada saat itu. Lanjut ke poin 14. KAP Arthur Andersen terus menerima konsekuensi negatif dari keterlibatannya terhadap kasus perusahaan Enron, seperti contohnya kehilangan klien, kemudian pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, kemudian pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai dari KAP Arthur Andersen dalam kasus perusahaan Enron. Lanjut ke poin 15. Pada tanggal 22 Maret tahun 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker itu direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktik audit dan juga meningkatkan kembali citra dari KAP Arthur Andersen dengan mengusulkan agar manajemen KAP Arthur Andersen yang lama itu diberhentikan, kemudian membentuk suatu komite yang diketuai sendiri oleh Mr. Paul untuk membentuk manajemen yang baru. Lanjut ke poin 16. Pada tanggal 26 Maret tahun 2002, CEO dari KAP Arthur Andersen, Joseph Brandino, itu mengundurkan diri dari jabatannya. Sekian pemaparan dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Sutra Dewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutra Dewi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rini Safitri mengenai kronologi permasalahan. Nah, di PowerPoint, untuk poin yang ke-17, itu disebutkan bahwa pada tanggal 8 April 2002, penanggung jawab audit Enron yang bernama David mengaku bersalah karena telah melakukan hambatan di proses peradilan. Nah, akhirnya David ini setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Andersen dan juga Enron. Untuk poin yang ke-18, itu disebutkan bahwa pada tanggal 9 April 2002, Jeffrey mengundurkan diri sebagai presiden sekaligus sebagai Chief Operating Officer di Enron yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2002. Untuk poin yang ke-19, itu disebutkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan bahwa KAP Andersen ini memang bersalah karena telah melakukan hambatan di proses peradilan. Nah, kemudian lanjut ke subbahasan selanjutnya mengenai keterkaitan kasus dengan teori akuntansi perilaku. Nah, menurut teori fraud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Nah, yang pertama ada opportunity atau peluang, yang kedua ada pressure atau tekanan, dan yang ketiga adalah rationalization. Nah, rasionalisasi ini adalah cara-cara yang digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, dalam hal ini, dalam kasus KAP Andersen dan Enron, ditemukan adanya teori fraud karena terdapat kesempatan untuk memanfaatkan wewenang, kemudian adanya budaya wajar untuk melakukan tindakan kecurangan, dan juga ditemukan adanya tekanan yang dialami oleh pelaku. Sekian dari saya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juwairia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwairia, NIM 72114170075. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Sutra Dewi, yang sebelumnya sudah membahas mengenai teori fraud. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori agensi. Jadi jika dilihat dari teori agensi, Arthur Andersen sebagai KAP telah mencederai kepercayaan dari pihak stakeholder atau prinsipal untuk memberikan sebuah kewajaran informasi mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. Nah, pihak agen yang dimaksud di sini adalah manajemen Enron. Dalam hal ini, manajemen Enron telah bertindak secara rasional dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat untuk kepentingan dirinya sendiri. Dari kasus Enron dan KAP Arthur Andersen ini mengakibatkan beberapa dampak. Yang pertama adalah kredibilitas akuntan publik menjadi jatuh.
Akibat dari kasus ini, kredibilitas akuntan publik menjadi jatuh, terutama disebabkan oleh keterlibatan KAP Arthur Andersen yang sebagai salah satu KAP terbesar di dunia terlibat dalam skandal ini. Profesi akuntan publik tidak lagi dipandang sebagai sebuah profesi yang unik, melainkan sebagai industri yang tidak lepas dari kepentingan bisnis yang sempit. Fenomena ini telah mendorong berbagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Contoh yang paling nyata adalah di Amerika Serikat, Sarbanes-Oxley Act yang merekomendasikan pembentukan Badan Pengawas Akuntan Publik di pasar modal. Bagi perusahaan di Indonesia sendiri, pelajaran dari Amerika Serikat dapat dijadikan acuan agar tidak sampai terulang di Indonesia. Sehingga dalam memilih auditor eksternalnya, perusahaan harus memiliki kriteria yang mampu meminimalkan resiko manipulasi audit. Yang kedua adalah International Federation Accountants atau IFAC pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan agar menjadi whistleblower. Para profesional tidak hanya dituntut untuk profesional dalam mentaati kaidah-kaidah aturan saja, tetapi juga harus profesional juga dalam menyampaikan kebenaran terhadap masyarakat yang akan dirugikan dan menyampaikan ketika ada perusahaan yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemerintah Amerika Serikat membentuk Sarbanes-Oxley Act yang berguna untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk juga PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board. Dan yang terakhir adalah Sarbanes-Oxley Act melarang pemusnahan dokumen atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah terhadap perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, CEO dan CFO harus membuat surat keterangan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah dibuat sesuai dengan aturan dan disajikan secara wajar atau tidak ada kesalahan material. Untuk perusahaan yang melanggar hal ini akan dapat dikenakan sanksi pidana. Dari kasus Enron dan KAP Arthur Andersen ini, kelompok kami, yaitu kelompok 8, mengambil dua kesimpulan. Yang pertama adalah perusahaan Enron telah melakukan berbagai macam praktik bisnis yang tidak sehat dan keluar dari prinsip good corporate governance yang akhirnya mengakibatkan perusahaan Enron ini harus menuai kehancuran yang tragis dan meninggalkan hutang miliaran dolar. Kemudian yang kedua adalah KAP Arthur Andersen dalam hal ini yang seharusnya menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme melakukan tindakan yang melanggar kode etik profesi dan tidak bertanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat. Akhirnya KAP ini harus terpaksa ditutup dan di samping itu KAP ini juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya di dalam ranah hukum. Sekian dari kelompok 8, apabila ada salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.